Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan dari bulan Rabiul Akhir atau bulan Rabiul Tsani. Yang bulan ini merupakan bulan yang keempat dalam kalender Hijriah. Dan para ulama menyampaikan, orang yang pertama kali memberikan nama bulan ini dengan sebutan bulan Rabiul Akhir atau bulan Rabiul Tsani itu merupakan kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Di mana pemberian nama bulan ini dengan bulan Rabiul Akhir bertepatan dengan peristiwa alam yang terjadi di zaman itu, yaitu bulan Rabi' atau terjadinya musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Ketika musim semi melanda, maka banyak rumputan yang mulai tumbuh. Begitupun juga dengan pohon-pohon yang mulai dihiasi dengan buah-buah yang ranum. Dan biasanya bulan semi atau musim semi ini terjadi selama 2 bulan. Oleh karenanya kita mengenal istilah dengan bulan Rabiul Awwal dan bulan Rabiul Tsani. Adapun bulan Rabiul Awwal merupakan bulan yang sangat identik dengan peristiwa kelahiran dari Rasulullah SAW. Begitupun juga dengan bulan Rabiul Tsani atau bulan Rabiul Akhir, yang di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang terjadi, seperti terjadinya pengusiran Yahudi Bani Nadir ketika mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan kemudian bulan ini juga digunakan oleh para ulama untuk mempersiapkan diri mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan di antara aktivitas yang digunakan oleh para ulama terdahulu untuk mempertebal iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Di mana istighfar dalam definisi mereka bukan hanya sekedar kalimat yang menghiasi lisan-lisan mereka, tapi istighfar itu yang menjadi pondasi dasar bagi setiap hamba untuk meraih keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak heran ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis sahih yang disampaikan Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung orang yang mendapati buku catatan amalnya ketika nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
buku catatan amal itu penuh dengan kalimat istighfar di dalamnya. Karena dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, man ahabba an tasurruhu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin buku catatan amal itu ketika nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat membahagiakan pemiliknya, maka Nabi mengatakan falyuksir fiha minal istighfar. Maka perbanyaklah istighfar di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Rasulullah SAW bukan hanya sekedar memerintahkan untuk melakukan istighfar, tapi Nabi SAW mencontohkan langsung di dalam kehidupan bagaimana istighfar itu menjadi wirid harian, menjadi kalimat yang selalu menghiasi lisan-lisan Nabi SAW. Dan itu terlihat dari bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan ketika Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Nabi SAW bersumpah bahwa tidak pernah Nabi melewati hari kecuali Nabi menggunakan hari itu untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Padahal Nabi SAW merupakan orang yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Tapi itu tidak kemudian membuat Rasulullah SAW kemudian lalai menikmati kehidupan dunia sehingga tidak berzikir kepada Allah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan ketika Nabi SAW dalam pandangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, ma ra'aitu aktsaru an yaqula astaghfirullah wa atubu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan, tidak pernah aku mendapati ada orang yang paling banyak membaca istighfar astagfirullah wa atubu ilaihi daripada Rasulullah SAW. Padahal kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang hidup sezaman dengan banyak sahabat-sahabat mulia yang lahir di sekitarnya. Abu Hurairah melihat Abu Bakar mendapati Umar, Utsman dan Ali sebaik-baik orang beriman yang hidup di zaman itu. Tapi tidak ada di antara mereka yang banyak mengucapkan istighfar daripada Rasulullah SAW. Ini bagaimana Nabi SAW memberikan suri tauladan, memberikan contoh keteladanan yang baik pada umatnya. Ketika Nabi SAW menghiasi lisannya itu selalu dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Bahkan ketika menjelang wafatnya, dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian bahwa Nabi SAW ketika menjelang wafatnya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanibun ilayya. Aku mendengar Nabi SAW mengucapkan suara lirih ketika Nabi berada di pangkuanku. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Nabi SAW memperbanyak mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni, dan berikanlah aku rahmat, walhiqni birrafiq, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini juga bukan merupakan sebuah perintah saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya, di antara surat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW di Madinah adalah surat An-Nasr. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Bayangkan setelah perjuangan bertahun-tahun, pengorbanan yang tiada henti, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Fasabbih bihamdi rabbika." Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh pencapaian yang telah kau dapatkan sejauh ini merupakan bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan juga beristighfarlah kepada Allah. Jadi ini merupakan perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap insan yang beriman untuk senantiasa menghiasi lisan-lisan mereka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shabi
Ketika Imam Hasan Al-Basri, salah satu dari ulama tabi'in, pernah didatangi oleh orang-orang yang memberikan sebuah aduan kepada dirinya. Datang orang yang pertama, mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri tentang daerahnya yang tidak kunjung turun hujan, masa panceklik yang berkepanjangan. Maka begitu diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri untuk memberikan solusi, meminta solusi dari Imam Hasan Al-Basri, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfirillah, banyaklah beristighfar kepada Allah, banyak bertaubat, mohon ampunlah kepada Allah. Berlalulah orang ini, kemudian datang orang berikutnya, mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kondisi hidupnya yang penuh dengan kemiskinan, hidup bertahun-tahun di dalam garis kemiskinan. Maka ketika dirinya meminta solusi kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfirillah, banyaklah beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu berlalu orang ini, datang orang berikutnya, mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri tentang hidupnya yang tidak kunjung dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meminta solusi kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menyampaikan istighfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Kemudian berlalu orang ini, datang orang berikutnya, mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kebunnya yang tidak kunjung memiliki air. Maka begitu meminta solusi kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri lagi-lagi memberikan solusi yang sama, istighfirillah, banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini yang dalam pandangan Ibnu Shabih yang meriwayatkan kisah ini merupakan sebuah pemandangan yang aneh. Banyak orang yang datang mengadukan tentang permasalahan yang beraneka ragam. Tapi kenapa Imam Hasan Al-Basri menyampaikan solusinya satu, untuk memperbanyak istighfar? Maka begitu ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, ma qultu min indi syai'an, bahwasannya solusi yang tadi aku sampaikan itu bukan merupakan ijtihad dariku, tapi itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini merupakan kalimatnya Nabi Nuh alaihissalam yang Allah rekam di dalam Al-Quran surat Nuh ketika Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya Bani Rasib, di mana Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada kaumnya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Dan bukan hanya sekedar memberikan perintah kepada kaumnya, tapi Nabi Nuh alaihissalam juga menyebutkan tentang manfaat dari istighfar, yang manfaat itu dijabarkan oleh Allah di ayat selanjutnya, yang Allah mengatakan yursilis sama alaikum midrara, dengan istighfar yang kalian baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian, wa yumdidukum bi amwal, dan dengan istighfar yang kalian baca, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan harta yang banyak untuk kalian, wa banin, dan dengan istighfar yang kalian baca, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan dengan istighfar yang kalian baca menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan air untuk mengairi perkebunan kalian. Pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini kita diajari bagaimana para orang-orang terdahulu yang soleh, mereka memiliki pegangan hidup yang ketika mereka menghadapi sebuah masalah, maka di antara solusi yang selalu mereka cari, di antara solusi yang selalu mereka lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah mengetahuilah kita bahwa di antara cara para ulama terdahulu untuk mempersiapkan diri mereka dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka memperkuat iman mereka dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar yang selalu senantiasa dilazimi oleh orang, yang selalu senantiasa menjadi wirid harian. Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Man lazima istighfar." Barang siapa yang menjadikan istighfar itu menjadikan wirid hariannya, menjadi zikir hariannya, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap permasalahan kehidupannya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melampaukan rezeki-rezekinya yang sempit. Maka jangan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini jangan sampai kemudian kita melepaskan lisan-lisan kita dari beristighfar kepada Allah. Karena istighfar itu yang sangat kita butuhkan untuk mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang menghuni surganya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mampu menjadikan istighfar sebagai wirid harian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita ke dalam kelompok-kelompok orang-orang yang bisa memasuki surga tanpa hisab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقاضي الحاجة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.